Halo semuanya, selamat datang kembali di channel L Germany, belajar bahasa Jerman secara otodidak. Kita akan melanjutkan materi kita. Nah, oke, sekarang di sini ada Lektion 9. Noch einmal, Lektion 9. Oke, jadi judul kita adalah Satzstruktur. Satzstruktur. Oke, jadi ini itu artinya struktur kalimat. Jadi ini struktur Satz itu kalimat. Oke, jadi di sini ada tiga part, yang harus kita bahas nanti, yang harus teman-teman tonton untuk menguasai materi ini. Jadi kita mulai dari part 1. Nah, di sini kita akan lebih fokus membahas konjugasi, tata letak kata, dan subjek. Oke, mungkin teman-teman masih hanya tahu subjek ich, du, seperti itu ya. Sesuai yang sudah kita pelajari selama ini, mungkin teman-teman masih tahu dua subjek itu, ich, aku, du, kamu. Oke, jadi kita akan mendalami lagi. Oke, jadi contohnya. Di sini aku kasih 3 contoh kalimat. Yang pertama, ich heiße Samuel. Du heißt Clara. Sie heißen Johnson. Oke, jadi di sini ada 3 kalimat yang teman-teman pasti sudah tahu artinya. Tetapi di sini kan kemarin kita udah pelajari si itu ada banyak artinya kan. Jadi di sini kita anggaplah si ini adalah Anda. Jadi ini adalah Anda bernama Johnson, kamu bernama Clara, aku bernama Samuel. Nah, itulah artinya. Oke, jadi teman-teman perhatikan yang saya garis bawahi ini ada warna kuning dan warna merah. Oke, jadi merah itu subjek, kuning itu kata kerja. Teman-teman perhatikan kata kerjanya. Oke, jadi ini adalah subjek. Ich, du, sie. Nah, teman-teman perhatikan garis kuning. Ada huruf E di sini di garis kuning. Di atas garis kuning ada huruf E, T, sama EN. Nah, ini kita anggaplah akhiran dari kata kerja. Ini kan kata kerjanya itu heiße, heißen. Nah, seperti yang kita tahu tadi artinya, ketiga kata ini kan memiliki persamaan arti, artinya bernama kan. Tetapi yang membuat beda itu akhirannya. Ini kan sampai sini heiß, ya kan? Oke, sebelum lanjut aku mau menegaskan dulu ya. Mungkin di video-video sebelumnya aku nggak terlalu membahas gimana cara mengucapkan sz ini di dalam suatu kata kerja atau kata lainnya, cara mempronunciasikannya. Nah, jadi ini sz itu kita anggap sebagai double s. Jadi gimana kita baca double s? Seperti itulah itu. Jadi ini kan anggaplah ini sz-nya ini bentar. Anggaplah sz-nya itu double s, seperti ini kan, double s. Nah, berarti kan jadi hai. Gini kan jadi tulisannya kalau kita baca heiße. Nah, ini berarti kan tinggal ganti T nanti di sini. Yang ini. Jadi heiß. Ini tambah en, heißen. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk yang masih bingung, mungkin karena aku di video sebelumnya itu nggak terlalu menjelaskan tentang hal ini. Oke, jadi itu wajar ya, sorry ya. Oke, jadi itu aja. Nah, yang mau aku jelaskan tadi, kalau teman-teman perhatikan, di sini kan heiß. Sampai sini heiß itu sama kan? Hanya akhirannya aja yang beda. Nah, inilah namanya konjugasi. Jadi, kenapa ini beda? Itu tergantung subjeknya di sini. Subjeknya apa? Oh, kalau ich akhirannya udah pasti e. Kalau du akhirannya udah pasti t. Kalau si akhirannya udah pasti en. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Inilah namanya konjugasi. Jadi perubahan bentuk kata kerja, bentuk formnya kata kerja menyesuaikan dengan subjeknya. Jadi menyesuaikan dengan subjeknya siapa di sini ya. Oke, sesimpel itu aja konjugasi. Jadi kita lanjut dulu. Nah, jadi ini adalah tabelnya. Oke, jadi di sini ada tabelnya.
Oke, jadi di sini udah aku kelompokkan, ini subjek, deretan sini subjek, deretan sini endung atau akhiran. Endung itu dalam bahasa Indonesia akhiran. Jadi ini bacanya Konjugation. Noch einmal, Konjugation. Artinya konjugasi. Ini aturannya yang harus teman-teman pahami. Oke, jadi pertama ada ich, akhirannya apa? E. Du, akhirannya apa? ST. Nah, ini akhiran di kata kerja ya, teman-teman. Ingat, ini akhiran di kata kerja. Kalau kita pakai subjek ich, nanti kata kerjanya itu akhirannya itu harus E. Du, akhirannya harus ST. R, oder si, akhirannya harus T. Wir, akhirannya harus EN. Dan seterusnya. Tapi teman-teman harus perhatikan. Si. Ada 3 si di sini. Nah, kalau si artinya Anda atau mereka, itu konjugasinya akhirannya en. Tapi kalau si untuk dia perempuan, dia dalam kurung perempuan, itu akhirannya t. Oke, itu harus teman-teman perhatikan. Nah, kita lanjut. Oke, di sini ada judul besarnya, Wie kann man ein Verb konjugieren? Oke, coba aku pelan-pelan ya. Wie kann man ein Verb konjugieren? Nah, ini artinya ya, bagaimana cara kita mengkonjugasikan suatu kata kerja. Oke, yang pertama, kita sebelum mengkonjugasikan suatu kata kerja harus paham dulu apa itu infinitif, bentuk infinitif. Nah, jadi kata kerja ini ada bentuk infinitif. Infinitif itu apa? Bentuk kata kerja sebelum dikonjugasikan. Nah, maksudnya apa? Kata kerja yang sebelum dikonjugasikan itu pasti memiliki endung atau akhiran en atau n. Oke? Contohnya, kaufen, membeli. Hören, mendengar. Bügeln, menyetrika. Gehen, pergi. Nah, ini semua kata kerja dan bentuk infinitif. Kata kerja bentuk infinitif dan akhirannya itu ada en, en. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk teman-teman perhatikan juga ya. Di sini ada kata gehen. Nah, ini hanya jangan dibaca. Untuk mempronunciasikan jangan dibaca. Jadi h-nya itu dihapus saja. Jadi pronunciasinya itu gehen. Oke, jelas ya suara saya? Gehen. Oke, teman-teman bisa ulangi biar ingat. Oke, itu saja. Ada 4 kata kerja. Jadi kita mulai dari kaufen. Kita belajar sekarang cara mengkonjugasikan. Oke, jadi kaufen ini tadi kita udah tahu ya, kata kerja bentuk infinitif, akhirannya en, ya kan? Memiliki akhiran en. Oke. Jadi yang pertama, cara mengkonjugasikan itu gimana? Nah, kita ini harus tahu. 1. Hapus endung dari kata kerja yang ingin dikonjugasikan. Nah, di sini kita ada kaufen kan tadi, kaufen. Nah, hapus endung dari kata kerja yang ingin dikonjugasikan. Hapus endungnya. Endungnya itu en dong, ya kan? Di sini en kan endungnya. Oke, ini en, hapus, kita coret. Nah, terus jadi tinggal ini kan? Setelah dicoret pasti jadi tinggal ini, kauf. Nah, ini apa disebut? Ketika kata kerja dihapus endungnya, itu disebut namanya verb stam. Ini, verb stam. Artinya itu batang, stam, batang kata kerja. Oke, kita mulai dari subjek ich. Kan udah ini kauf. Kan tadi ich, kauf. Aturannya apa tadi? Akhirannya kan e. Kita tambahin e. Ich kaufe. Du, sesuai aturan, sesuai tabel tadi, akhirannya st. Du kaufst. Tambahin st. Ers oder si, akhirannya t. Kauf. Wir, akhirannya en. Kaufen. Ir, akhirannya t tadi disuruh kan. Jadi ihr kauft. Sie oder si kaufen. Akhirannya en. Tinggal tambahin en. Jadi lihat yang warna putih ini tuh adalah verb stamnya ya. Lalu ini akhirannya. Dan ini menyesuaikan dengan
subjeknya. Ini subjeknya berarti I. Ini du subjeknya berarti akhirannya st. Seperti itu. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke pelajaran ke next slide. Oke, jadi di sini ada contoh kalimat. Kita buat contoh kalimat sederhana, sangat sederhana. Jadi di sini ada kalimatnya Ich kaufe Obst. Nah, jadi ini saya membeli buah. Obst itu buah. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, strukturnya itu ada pertama, di posisi pertama itu ada subjek, baru posisi kedua itu ada kata kerja, dan terakhir ketiga itu adalah objek. Jadi teman-teman harus tahu kalau kata kerja dalam bahasa Jerman itu selalu diletakkan di posisi kedua. Oke ya, simpel itu aja dulu. Kata kerja selalu letakkan posisi kedua. Oke, kita lanjut lagi konjugasinya ke kata kerja hören. Nah, kira-kira ich apa? Hapus endungnya en, baru tinggal tambahin sesuai aturan ya. Ich akhirannya e. Jadi ich höre, du hörst, er oder sie hört, wir hören, ihr hört, sie oder sie hören. Oke, kita lanjut. Wohnen. Ich wohne. Pasti harusnya ada yang betul ya. Du wohnst tambah st. Er oder sie wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. Sie oder sie wohnen. Oke, gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke latihan. Ini latihan ya. Artinya materi kita sudah selesai, kita lanjut latihan. Cuman untuk kali ini latihannya lebih saya sebut ke PR. Jadi habis tonton video ini, teman-teman catat kata kerja ini. Ada machen, lernen, wohnen, arbeiten, kaufen, spielen, fragen, sagen, hören, leben, lieben, brauchen, besuchen, trinken, kochen, lachen, bestellen, suchen, erklären. Nah, jadi ini mau diapain? Jadi ini buat seperti tadi. Jadi konjugasikanlah machen ini. Seperti ini ya. Berarti kan ada 6 bentuk ya. 6 bentuk konjugasi. Tiap kata kerja mempunyai 6 bentuk konjugasi yang menyesuaikan dengan subjeknya. Jadi ini contohnya tadi machen ya. Berarti kan machen. Verb stamnya apa? Mach. M-A-C-H. Jadi konjugasikan ich mache. Nah, tulis seperti itu ya, di buku tulis seperti ini. Cuman menggunakan kata kerja yang sudah saya cantumkan tadi. Jadi ada ich mache, du machst, er oder sie macht, dan seterusnya. Nah, berarti ada berapa kata kerja ini, hitung sendiri ya teman-teman. Aku lupa ini berapa. Oke, jadi itu aja. Semoga teman-teman mau melakukan apa yang saya suruh, karena itu sangat penting untuk teman-teman harus banyak mencatat ya, biar terbiasa menulis kata bahasa Jerman. Jadi makanya itu saya buat seperti ini. Memang mungkin agak bosan ya, kalau misalnya teman-teman mungkin udah langsung memahami polanya, sudah langsung terbiasa, itu mungkin agak bosan. Cuman itu penting juga untuk tetap dilakukan, latihan menulis. Anggaplah latihan menulis itu. Oke, mungkin segini aja ya, sudah terlalu panjang ini durasinya. Also, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.